Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu, kita juga harus meyakini bahwa tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali kita melakukan perintah-perintah kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita semua. Dan kita harus meyakini bahwa tidak ada keburukan, tidak ada kesialan kecuali kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berada di atas mimbar salat Jumat, tiba-tiba ada seorang datang masuk ke dalam masjid ketika salat Jumat sedang berlangsung. Kemudian orang itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka para sahabat yang melihat kejadian itu memberikan isyarat kepada seorang laki-laki tadi untuk diam karena sholat Jumat sedang berlangsung. Maka seorang laki-laki tadi terus mengulangi pertanyaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Laki-laki ini mengulangi hingga 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma a'datta laha?" Apa yang sudah kamu persiapkan untuk mempersiapkan hari kiamat? Kamu sudah punya persiapan apa sehingga berani tanya seperti itu? Atau sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Anas dalam riwayat yang lain, maka lelaki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, la syai', tidak ada. Saya tidak punya persiapan apa-apa. Illa, kecuali
anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak punya persiapan apa-apa untuk menghadapi hari kiamat, kecuali saya hanya punya persiapan satu saja, yaitu saya mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta. Wahai fulan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Menurut sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, pada keadaan itu, pada saat itu para sahabat Nabi tidak pernah merasa bahagia melebihi kebahagiaan saat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua. Generasi yang amal ibadahnya tidak akan mampu menyamai para nabi, tidak akan menyamai para sahabat, akan tetapi kita semua berpotensi punya kesempatan untuk dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari akhir nanti. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mencintai Nabi? Apakah keluarga kita sudah mencintai Nabi? Apakah teman-teman kita sudah mencintai Nabi? Atau sebaliknya, kita lebih mencintai para artis, kita lebih mencintai para pemain bola, kita lebih mencintai para selebriti dibandingkan mencintai para ulama, dibandingkan mencintai para orang soleh, dibandingkan mencintai para habaib. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ingat seperti apa yang telah disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, kalian semua akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kalian cintai. Coba kita perhatikan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka semua mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat diceritakan, sahabat Abdullah bin Umar suatu ketika melakukan perjalanan bersama para sahabat yang lain. Ketika akan sampai ke tempat tujuan yang kurang lebih 1 kilometer, maka sahabat Ibnu Umar ini atau Abdullah bin Umar, beliau berhenti, kemudian beliau istirahat dan buang hajat di tempat istirahat itu. Kemudian para sahabat yang lain bertanya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kamu berhenti di tempat ini? Padahal sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan kita. Apa enggak sekalian nanti kita istirahat di sana saja, biar kita tidak buang-buang waktu. Maka lihat apa yang telah dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Wahai fulan, wahai sahabatku, dulu aku pernah safar perjalanan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhenti di tempat ini dan beliau buang hajat juga di tempat ini. Maka aku ingin meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum begitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada hal-hal yang terkecil, hal-hal yang detail. Beliau ingin kehidupannya meniru apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih
wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan sempurna kecuali apabila aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai melebihi orang tuanya, melebihi anaknya dan semua manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya berpesan khususnya kepada diri saya pribadi. Marilah kita sekuat tenaga, semampu kita meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meniru perilaku, kita meniru apa yang telah dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya'a sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai aku. Maka barang siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Maka coba kita introspeksi diri kita. Apakah perilaku kita sudah meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah akhlak kita sudah meniru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah seluruh tata cara kehidupan kita sudah meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan keluarga kita dan semua umat Islam yang ada di seluruh dunia, agar kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan cara mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi kefahaman dan diberi kemudahan untuk mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.